Pemirsa, polisi menangkap 2 kurir narkoba yang membawa sabu sebanyak 76 kg. Para pelaku terancam hukuman mati. Sat Narkoba Polres Asahan menangkap 2 kurir narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan agar pelaku tidak melarikan diri. Amankan senjata. Ya, udah. Amankan senjata. Dari mobil para pelaku, polisi temukan 3 tas yang berisikan total 76 kg sabu. Barang haram ini dibawa dari Malaysia dan masuk ke Asahan melalui jalur tikus perairan Asahan. Biar disaksikan ada paket. Sabu tersebut akan dibawa pelaku ke kota Palembang dengan upah 3 juta rupiah per kilogram. Pelaku kemudian diboyong ke Mapolres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Seluruh barang bukti disita polisi dan akan dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap. Sementara kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban pembegalan saat akan berangkat bekerja. Kepala korban dibacok senjata tajam dan sepeda motor dibawa kabur. Dalam rekaman CCTV, aksi begal yang berjumlah 12 orang merebut motor di salah satu warung bakso di Jalan Kapten Rahmat Budin, Gang Jagung, Kota Medan. Para pelaku tak hanya membawa kabur motor, namun menganiaya kepala korban menggunakan senjata tajam. Korban dianiaya 2 kali hingga dilarikan ke klinik. Korban awalnya akan pergi bekerja pukul 11 malam, mengira sekelompok pemuda dengan 4 sepeda motor di depannya hanya remaja yang baru pulang main futsal. Korban mencoba mendalui, lalu dibuntuti para pelaku. Orang itu, gak lama sampai Indomaret sini, mereka langsung mepet, ngambil kunci saya. Karena komplotan orang itu, megang kuli saya. Ada berapa orang itu? Sekitar ada 12 orang, Kak, ya. Korban melaporkan aksi pembegalan ke Polsek Medan Labuan, berharap polisi dapat menangkap para pelaku dan sepeda motor yang dicuri dapat kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita beralih ke Bekasi, pemirsa. Seorang nasabah bank dirampok usai mengambil uang ratusan juta rupiah. 5 pelaku yang mengendarai 3 motor mengadang dan menganiaya korban dengan senjata tajam. CCTV milik sebuah perumahan dan toko merekam kawanan perampok bersenjata tajam yang menghadang sepeda motor seorang nasabah bank di Jalan Raya Nonon Sotani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Ganda Agung berbekal senjata tajam. Meski kondisi jalan ramai, para pelaku tetap nekat membacok korban yang mempertahankan uang 450 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Para pelaku panik lantaran diteriaki warga dan dikejar petugas keamanan perumahan hingga kabur tanpa membawa hasil ke arah Gabus, Kabupaten Bekasi. Mungkin kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya. Kalau yang bawa saja berapa orang, Bang? Ya, yang kalau bawa saja 2 yang eksekusi tuh. Ke depan Kota Nusantara. Celurit semua, Bang? Apa? Celurit semua? Golok, Pak. Bang, itu tasnya udah sempat dibacok sama dia? Nah, tasnya itu udah sempat putus satu ininya. Korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan tangan sebelah kiri langsung dilarikan warga setempat ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pasca kejadian, petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran petugas gabungan dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang di Pasar Cianjur, Jawa Barat. Para pedagang yang menolak ditertibkan melawan petugas. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi. Meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah.
Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya sekemampuan kita tertibkan dan alhamdulillah kita barusan kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan doanya. Sementara untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsyan, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Para tersangka ini menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi belum juga usai. Setelah berlarut-larut, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang tersangka, salah satunya Roy Suryo. Mantan Menpora itu dituding telah mengedit dan menyebarkan ijazah palsu Jokowi. Menurut Roy, yang ia lakukan justru melakukan penelitian ilmiah, bukan memanipulasi data. Sebagai bentuk perlawanan terhadap penetapannya sebagai tersangka, Roy Suryo CS menggelar deklarasi di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Menurut Roy, ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya. Meski begitu, dengan tegas Roy mengaku siap menjalani proses hukum. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Selain Roy Suryo, ada 7 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Rismon Sianipar dan Dr. Tifauziah Tiasuma. Penetapan ke-8 tersangka berdasarkan laporan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi telah menetapkan salah satu siswa yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Bosnya kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menetapkan 1 tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah
itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satprimo Polda Metro Jaya Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan petugas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.